Kali ini kita akan membahas video tutorial Photoshop, dan di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6. Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghaluskan tepian sebuah objek dari hasil seleksi ya. Seperti ini. Kalau kita perhatikan di sini, ini sisinya kan kasar ya, dari hasil seleksi dengan menggunakan quick selection. Dengan menggunakan quick selection tool ini. Nah, ini quick selection tool. Atau menseleksi objek dengan cepat. Nah, gimana mengakalin biar hasil seleksi ini atau tepian seleksi ini menjadi halus? Nah, menjadi halus. Ini contoh yang tidak halus. Kalau pada gambar atau pada foto juga seperti ini. Ini tidak halus ya pinggirannya. Oke, apalagi sekarang musim kampanye ya. Musim kampanye, jadi kita sebagai seorang desainer visual ya, diminta untuk mengerjakan sebuah desain dengan cepat. Kalau kita menyeleksi dengan menggunakan pen tool ini ya, ini sangat lambat gitu ya, sangat lambat. Apalagi menyeleksi dalam jumlah banyak objek yang diseleksinya. Nah, tapi dengan teknik quick selection tool ini menyeleksi dengan cepat. Tapi permasalahannya, tepiannya ini biasanya kasar seperti ini. Nah, ini kasar tepiannya, ini hasilnya kasarnya. Nah, di sini saya akan mengulas atau menjelaskan bagaimana cara menghaluskan tepian ini biar terlihat sangat bagus. Baik, kita mulai saja bagaimana cara menghaluskannya. Saya dari awal saja, misalkan yang ini saya close saja, saya close. Ini bentuk yang kasarnya, saya close gitu ya. Yang ini juga, ini biar aja dulu. Baik, kita ambil gambar, file open. Kalau di Photoshop file open, kalau di Corel ngambil gambar file import. Saya ambil gambar mana nih? Nah, yang ini. Nah, ini seleksinya agak susah karena saya ngambil contoh yang agak susah saja, karena pada thumbnail itu kan backgroundnya putih, jadi lebih enak menyeleksinya. Nah, kalau ini kita ambil gambar ya agak susah karena kita ingin mengambil objek sepatunya. Kita seleksi dengan menggunakan quick selection tool. Ini quick selection tool, posisinya plus. Ini tinggal dibesarkan, dikecilkan. Membesarkan pointernya bisa dengan menggunakan klik kanan ya, tapi tekan Alt nya dulu, tekan Alt pada keyboard, baru klik kanan, digeser ke kanan untuk membesarkan, ke kiri untuk mengecilkan. Jadi begini. Atau pada keyboard kurung buka dan kurung tutup di samping kanan tombol P. Oke, kita seleksi, ini tanda plus ya, seleksi begini. Sebisanya dulu, begini. Oke, kita seleksi begini. Oke. Begini kita seleksi pelan-pelan saja. Oke, seleksi begini. Bagian bawah. Ini backgroundnya kalau putih akan sangat cepat menyeleksinya karena backgroundnya hitam. Saya ambil contoh yang susah ini ya, yang susah. Nah, saya klik ada begini, terus saya di bawah sini saya klik juga begini. Nah, kalau kejadian seperti ini, rubah pointernya menjadi min atau tekan Alt pada keyboard, tekan Alt, otomatis pointernya berubah menjadi min, disapu di bagian luarnya. Min ini berarti mengurangin. Nah, begitu. Kita sapukan lagi di bagian yang ingin kita ambil, berubah jadi tanda plus lagi. Kita klik di sini, misalkan. Nah, nggak apa, kalau terlewat nggak apa-apa. Ini yang mana lagi yang belum? Ini yang sebelah sini. Oke, seperti ini juga seperti ini kita masukkan. Nah, seperti itu. Ini sudah masuk, yang sini masukkan sedikit lagi. Oke, sudah, sini lagi sedikit. Klik. Kalau terlalu besar dikecilin. Kurung buka pada keyboard di samping kanan huruf P ya. Nah, begini. Kalau ini kan berlebih nih atau kelewatan, bisa dikurangi dengan menekan tombol, kita besarkan dulu sedikit, tombol Alt, berubah jadi min, baru diklik di sini, klik pelan-pelan saja, begini. Nah, begini. Oke, kalau ini kelewatan bisa ditambahkan lagi sini sedikit. Nah, begitu. Kalau sudah seperti ini, tekan ini masking pada kelompok layar di background sini, klik masking. Backgroundnya akan disembunyikan. Di sini yang tampak adalah objeknya aja atau objek sepatunya ini. Kita akan kasih background biar mengetahui
ini kasar apa tidaknya ya, sisi-sisinya. Kasih background di sini, arahkan pointer ke sini, adjustment layar, klik gitu ya, pilih solid color, kasih warna kuning, nggak apa, warna kuning saja. Kalau misalkan teman-teman warna lain nggak apa, tapi saya pilihnya warna kuning. Nah, warna kuning gini, oke. Posisikan layar yang berwarna kuning ini di bawah layar 0 ini, klik tahan geser ke bawah seperti ini. Nah, ini kita perhatikan, ini kan kasar nih. Nah, ini kasar kan, kasar. Oke, cara menghaluskannya bagaimana? Cara menghaluskan seperti ini. Pilih menu Windows dulu, kita aktifkan properties. Nah, seperti ini. Ini jendela properties. Baru klik di sini, di warna hitam ini, yang maskingnya, masking dari sepatu ini. Klik di sini, akan aktif ini, Mesh Edge-nya aktif. Kalau tidak diklik, dia tidak aktif. Nah, tidak aktif. Kalau diklik, aktif. Nah, aktif. Klik ini Mesh. Nah, akan tampil sebuah jendela Refine Max. Di sini cara menghaluskannya. Ini ada tinggal menggeser semut, misalkan ditambah semutnya ini 8 misalkan. Nah, ini sudah mulai halus pinggiran-pinggirannya. Bisa kita tambah feather ditambah, misalkan feathernya kita 10 misalkan. Nah, jadinya seperti ini, nggak apa dulu, nggak apa-apa. Terus kontrasnya kita tambah, bisa menggeser handle ini ya. Nah, menggeser ini. Terus berarti feathernya kita kurangin feathernya jadi 6 misalkan. Masih ngeblur, kurangi lagi dikit, lagi, di 2, berarti di 2. Oke, ini sudah kelihatan halus, sempurna ya. Oke, kalau misalkan kurang pas, klik lagi meshnya, tinggal diatur lagi. Kalau misalkan mau ini tingkat lekukannya ya, yang ini tingkat lekukannya. Ini kita geser ke sini misalkan. Dia semakin halus lengkungannya. Semakin halus lengkungannya ini. Tapi kalau kita buat 0 aja standar juga apa-apa. Seperti itu. Terus udah oke. Nah, kita lihat bedanya yang tadi. Saya masuk ke ini. Saya masuk ke history saya, kita lihat perbedaannya tadi setelah kita rubah. Ini sebelum, nah ini sebelum, nah ini sebelum ya, sesudahnya ini. Nah, ini sebelum, perhatikan di sini. Nah, kasar ini kan, ini kasar. Setelah kita rubah, ini halus. Nah, pada foto juga sama. Misalkan saya punya foto seperti ini. Nanti saya tulis aja, kita ambil dari awal. Kita akan buat dari awal. File open, ambil gambar. Misalkan saya ambil gambar dari sini aja. Nah, ini. Ini kan backgroundnya tidak putih ya. Kita coba seleksi dengan menggunakan Quick Selection Tool. Sapu begini. Nah, seperti ini. Berikutnya tinggal klik masking ini, klik. Sudah hilang backgroundnya. Kita kasih background kuning juga sama. Klik di sini ya. Solid color kuning sama. Backgroundnya kita pindah ke bawah seperti ini. Nah, kalau kita zoom, Alt scroll, itu kan kasar ya pinggirnya ya, kasar. Oke, kita akan haluskan dengan cara sama tadi. Saya buat dari awal saja, menampilkannya. Windows, Properties, dan tampil seperti ini. Berikutnya, aktifkan layar maskingnya, ini. Baru klik Mask Edge. Baru ini, geser semutnya, geser. Ada perubahan, udah mulai halus, gitu ya, ada perubahan. Kalau mau tambah feathernya, ngeblurnya, gitu ya, pinggirnya gitu ya, ngeblurnya. Kalau mau ditambah kontrasnya, pinggirnya ini. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau digeser ke kiri mengurangi lekukan ini, lekukannya gitu, kurang sedikit. Nah, kurang gitu ya, semakin ke dalam dia. Kalau ini keluar, nah ini keluar, nah ini keluar,
Berarti kalau untuk fotonya seperti ini, bagusnya jangan dikurangi tapi ditambah. Gitu ya, kontrasnya ditambah. Nah, halus ya. Kalau masih kelihatan dikurangin atau dibikin 0 saja nggak apa-apa. Bikin 0. Nah, bikin 0 ini seperti ini. Ini halus ya. Jadi seperti itu bagaimana cara menghaluskan seleksi. Yang menyeleksinya menggunakan Quick Selection Tool. Ini di oke. Ini kita close saja. Kita lihat hasil perubahan sebelum dan sesudahnya. Ini sebelum, mohon maaf. Ini sebelum kita rubah. Dan ini sesudah. Ini hasilnya lebih halus, tidak bergerigi atau kasar ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah hasilnya. Ini tadi hasil dengan objek gambar sepatu. Ini dengan objek foto ya. Jadi kalau kita menyeleksi dengan Quick Selection Tool, pasti hasilnya pinggirannya pasti kasar atau bergerigi gitu ya. Jadi dengan teknik yang saya sampaikan ini dapat memperhalus pinggiran objek ini. Nah, itulah tutorial saya kali ini bagaimana cara menghaluskan pinggiran objek yang seleksinya menggunakan Quick Selection Tool atau Magic Wand Tool. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like and share